Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Nah, di sini saya akan membahas tentang bersyukur. Sebelum itu, di sini ada nggak yang tahu tentang makna bersyukur? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Ayo, siapa? Ayo. Mbak Salma, tahu nggak? Hah? Makna bersyukur. Ayo, Rizky? Skip. Ya. Sebelumnya ya, saya di sini semata-mata hanya untuk sama-sama belajar bagaimana untuk lebih bertakwa kepada Allah serta untuk bersabar dan bersyukur atas kehidupan saat ini. Yang kita ketahui, bersyukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati tentang apa yang dianugerahkan dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat sendiri memiliki banyak sekali, seperti nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berpikir, dan nikmat yang lainnya. Sebelum saya melanjutkannya, saya mau bertanya, apakah sampai saat ini Anda sudah bersyukur kepada Allah? Sudahkah bersyukur? Pasti kalian pernah berpikir, oh iya, penak ya dadi wong kae iso tuku ngene. Oh penak ya dadi wong kae iso ngene. Pasti kalian pernah kayak gitu. Iya toh? Nah, itu namanya kalian belum bersyukur. Udahlah, kalian lihat bagaimana sih yang di bawah kita itu, bukan di atas kita. Jadi kita lihatnya itu, oh iya, kok orang gitu kak mesake ya ibaratnya ngono. Kudune aku ya bisa harus kayak gitu, bisa harus mandiri kayak gitu. Sabar, mandiri itu. Jadi ya, janganlah kalian melihat di atasnya kita. Kalau lihat di atasnya kita kan kita nggak akan bersyukur. Misalnya itu kok orang kaya bisa naik mobil, terus kamu berpikir, kok iso ya tuku mobil, aku ora iso gitu. Ibaratnya ngono. Jadi ya cara gampangnya wae lah, lihatnya sing ning sore dhewe ngono. Kenapa sih kita harus bersyukur itu? Kenapa kita harus bersyukur? Karena gini, bersyukur itu sendiri bukan anjuran, tapi kewajiban dari Allah untuk kita. Sebagaimana firman Allah, "Ma yaf'alullah ya'dabikum in sakartum la amantum wa kanallahu sakarin alima." Ayat tersebut memiliki arti Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Dari ayat tersebut memiliki arti ketika kamu mau bersyukur dan menikmati apa yang telah diberikan Allah, maka Allah tidak akan menghukum kalian. Sebaliknya, apabila kalian mengingkari nikmat Allah, maka Allah akan menghukum kalian. Ada lagi ayat yang menjelaskan tentang tersebut, yaitu ayat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa idza ta'atna rabbukum la in sakartum la zidannakum wa la in kafartum in adzabin lasadid. Yang memiliki arti sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Lah, ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana jika manusia itu sendiri tidak bisa mensyukuri nikmat. Nah, apabila tidak mensyukuri nikmat, ayat tersebut menjelaskan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sebaliknya, apabila kita mau mensyukuri, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita semuanya. Nah,
banyak cara yang kita dapat lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah itu sendiri. Yang saya ambil itu ada 3 cara untuk mensyukuri nikmat. Yang pertama, bersyukur dengan lisan, yakni dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, memberikan pujian atas Allah, serta melantunkan kalimat-kalimat thayyibah yang menunjukkan keagungan Allah sendiri. Serta yang terakhir adalah melantunkan sholawat. Perbanyak sholawat supaya hati tenang dan masalah hilang. Nah, yang kedua, syukur dengan qalbu. Ada yang tahu qalbu? Good. Hati. Ya, sekarang bersyukur dengan hati. Syukur kepada Allah tentu tidak cukup dengan lisan doang, tentunya juga dengan hati. Nah, gimana sih bersyukur dengan hati itu? Bersyukur dengan hati diwujudkan dengan selalu mengingat zat Allah dimanapun kita berada. Selain itu, kita mesti mengakui di dalam hati bahwa segala nikmat yang kita miliki semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang nikmat dari hati. Yang terakhir yaitu bersyukur melalui anggota badan. Bersyukur yang kita lakukan dengan lisan atau qalbu tidak ada apa-apanya jika tanpa disertai dengan perilaku. Syukur dengan anggota badan artinya menggunakan anggota tubuh untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tidak menggunakannya untuk kemaksiatan. Misalnya kita masih bisa berbicara, ojo kok miso-miso terus, jadi bisa-bisa berzikir, terus sholawat ngono kuwi. Terus ada duwe tangan aja cepak ngono aja. Jadi ya nggo piye membantulah ibaratnya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, tuh. Terus selain itu dengan bersyukur, dengan bersyukur mempunyai banyak manfaat buat kita semua. Di sini ada 4 manfaat bagi kita semua apabila kita mau bersyukur. Yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Jadi ya nek bersyukur ya ora sombong, wong kae. Gampang ngono. Iya dhewe iso piye ya? Bisa menempatkan diri di posisi kita sendiri-sendiri loh maksudnya. Jadi kita tidak bisa sombong. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya harta, terus apapun, rumah itu kan hanya titipan. Jadi kita nggak bisa sombong karena itu. Jadi kan bukan gimana ya, bukan hak kita untuk sombong itu. Soalnya semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Misalnya, ada wiji iso bernafas. Kadang saya wong ning rumah sakit lho bernafas dadak nggo oksigen. Kudu ade bersyukur to. Iya to. Terus ada iso berpikir, kadang orang lain mohon maaf ya ini ya sebelumnya, ada orang di pinggir jalan itu bagaimana mereka tidak bisa berpikir dengan sehat, maka ya itu. Mereka tidak bisa menjalankan dengan aktivitas seperti kayak kita. Jadi kita harus bersyukur udah bisa berpikir, bisa berbicara dengan baik, bisa berkomunikasi orang lain dengan baik. Itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Yang terakhir, dengan bersyukur kita membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Jadi ya apa ya, ada yang didet 1000 ya alhamdulillah, ra didet ya bersyukur. Jadi ngono. Jadi apapun yang kita dapatkan saat ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bersyukur, Allah juga menganjurkan untuk bersabar dalam segala hal dalam kehidupan. Pasti setiap manusia itu akan mengalami cobaan gede kehidupannya, baik cobaan penyakit, kemiskinan, kematian, bencana dan lain-lainnya. Saat menimpakan musibah, sejatinya Allah sedang menguji keimanan hambanya. Jadi saat kita diuji, bukan Allah itu tidak suka, karena Allah sedang menguji keimanan kita. Karena apa? Karena orang yang beriman, apabila diuji dengan cobaan, maka orang beriman itu akan selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah kok
Allah iki rak sayang aku cah ngono. Mosok aku dikeki lara terus ngono kuwi ibate ngono. Dia piye ya? Allah itu menguji kita dengan cobaan, bukan Allah tidak suka, karena bagaimana kita menanggapinya dengan selalu berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman apabila dikasih cobaan, orang itu tidak akan berkeluh kesah, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab sejatinya ujian yang menimpanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Tahu? Jadi apapun cobaan yang diberikan oleh Allah tidak sebanding dengan nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jadi gitu. Selain itu, dengan adanya ujian dan musibah itu bisa menjadi penghapus dosa yang selama ini kita berbuat. Jadi ya udah, di saat kita mempunyai cobaan, janganlah lupa dengan Allah, selalu beribadah, selalu bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan lainnya. Sehingga dengan cobaan itu kita bisa menjadi orang-orang yang disayang Allah dan dapat menghapus dosa-dosa kita semua. Yang terakhir yaitu bersabar dan bersyukur itu mempunyai kaitan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling menyatu. Keduanya merupakan kewajiban bagi kita semua. Jadi dengan cobaan dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya akan mengangkat derajat kita di mata Allah, sehingga kita masih digolongkan dengan orang-orang yang beriman. Amin. Untuk agar pahala dan nikmat kita bertambah, sebaiknya kita lebih bersyukur dan bersabar dalam setiap cobaan. Ojo rasa ngeluh lah. Ojo ngeluh nek ade ngene rasa ngeluh. Coba wis, deloken wae, deloken sing ning isor ae dhewe. Kadang sing wong ning dalan-dalannya deloken mangan angel. Terus piye adus ra tau, mergo ya ora ndek omah kadang. Terus dadi ya bersyukur ade dhewe ning ngene iso mangan, iso anak kanca-kancane akeh. Kok men ya piye ya? Wis rasa ngeluh lah kowe dhewe awakmu ngene-ngene rasa ngeluh. Kowe iki ya kan ada pepatah to. Kalian sempurna di mata orang-orang yang menerima kamu apa adanya. Jadi ya wis dhewe slow ae dia aja wis rasa mikir neko-neko, rasa mikir kok aku ngene ya ngene rasa mikir wis. Hilangkan mindset pola pikir itu. Kita berpikir bagaimana kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu apabila ada salah kata mohon maaf. Kita di sini kita sama-sama belajar ya, bukan saya sok pintar enggak, tapi kita di sini sama-sama belajar bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa sama-sama belajar bagaimana selalu bersyukur dan bersabar dalam kehidupan kita. Karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Udah ngantuk loh ini? Ngantuk? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.